Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber ketentraman, sumber keberkahan bagi semua makhluk dimanapun kita berada. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang meliputi seluruh makhluknya, yang senantiasa menumpahkan cinta kasih-Nya tanpa batas. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita saat ini bersama-sama memohon ridho dan berkah-Nya. Semoga ilmu yang akan kita kaji ini mencerahkan kita, membawa kedamaian, membawa perubahan, sekaligus meningkatkan kualitas pribadi-pribadi kita sehingga kita mendekati sebagai manusia yang paripurna. Syukur-syukur kalau bisa menjadi manusia paripurna. Oleh karenanya, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku yang budiman, di episode Ada Apa Dengan Diriku saat ini, saya akan bercerita tentang perjalanan saya, karena saya pernah mengalami apa yang disebut dengan kerapuhan. Makanya saya beri subjudul kerapuhanku. Ada 4 bagian yang akan disampaikan di episode kali ini. Saya berharap para sahabat semuanya bisa mendengarkan bagian demi bagian sehingga keseluruhan dari yang saya sampaikan utuh sebagai suatu pemahaman sekaligus bisa mendongkrak semangat kita untuk membebaskan diri kita dari kerapuhan itu. Saya pernah merenung, kenapa ya kata kiamat yang dalam bahasa Al-Quran itu artinya adalah kebangkitan, selalu dikaitkan dengan kehancuran. Ternyata memang orang-orang yang sudah hidup intuisinya itu cerdas. Karena saya coba merenungi dalam bidang yang saya geluti, ternyata kita tidak akan pernah mendapatkan energi kalau kita tidak bisa menghancurkan materi. Jadi rupanya kebangkitan energi itu hanya terjadi kalau kita bisa menghancurkan materi. Contoh sederhana, bensin, solar, itu materi. Nah, ketika dihancurkan di ruang bakar, dibakar, dan ternyata muncul energi. Dan energi itu kemudian dimanfaatkan untuk menggerakkan roda ban, sehingga mobil kita bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi rupanya kebangkitan itu hanya akan terjadi kalau ada sesuatu yang dihancurkan. Sehingga kata qiyam yang artinya adalah bangkit selalu dikaitkan dengan kehancuran. Jadi kita tidak akan pernah mendapatkan energi kalau kita tidak menghancurkan materi. Kita tidak akan pernah menjadi rajin kalau tidak menghancurkan kemalasan. Karena begitu kemalasan dihancurkan, maka akan bangkit yang namanya kerajinan. Kita tidak akan pernah bangkit dalam ekonomi kalau kita tidak bisa menghancurkan kemiskinan. Makanya hampir semua orang yang mengalami kebangkitan ekonomi
karena mereka pernah mengalami betapa susahnya hidup miskin. Karena mereka tidak mau berada dalam kemiskinan, dihancurkan kemiskinan. Lalu muncullah yang disebut dengan kebangkitan ekonomi. Seseorang tidak disebut bangkit kalau tidak ada yang dihancurkan. Seseorang menjadi cerdas karena dia bisa menghancurkan kebodohan. Seseorang menjadi rendah hati karena ada yang dihancurkan, yaitu kesombongan. Seseorang menjadi sangat penuh cinta kasih kalau ada yang dihancurkan, yaitu yang dihancurkan adalah kebencian. Jadi memang ya, untuk mengalami kebangkitan itu harus ada yang dihancurkan. Sehingga leluhur kita tuh sangat hebat. Kenapa ya kata kiamat yang artinya kebangkitan dikaitkan dengan kehancuran. Namun tidak banyak yang bisa memahami ini. Oleh karena itu, ya, kita tidak akan pernah mengalami kebangkitan apapun kalau tidak ada yang dihancurkan. Sama seperti saya bicara tadi, kita tidak akan bisa mengalami kebangkitan energi kalau kita tidak menghancurkan materi. Karena materi itu ya di dalamnya ada energi. Begitu energi dihancurkan, maka muncullah yang namanya energi. Contoh, sehari-hari kan kita makan. Kita makan nasi, kan itu materi. Materi itu dihancurkan. Pertama dihancurkan di mulut kita. Setelah itu dilumat ya ke dalam perut kita. Setelah di lambung, kemudian muncullah yang namanya zat-zat kimia yang siap untuk menghancurkan semua materi itu. Sudah dihancurkan di mulut, kemudian dihancurkan pula di dalam lambung kita. Setelah dihancurkan, munculkan energi. Jadi kebangkitan energi hanya muncul ketika ada yang dihancurkan, yaitu materi. Itu sangat luar biasa. Semoga kita semua bisa mengalami kebangkitan dan kita bisa menghancurkan sesuatu yang mengalami kebangkitan itu. Ya, semua contoh-contoh yang saya sampaikan tadi sebetulnya contoh-contoh yang sangat real dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak sulit untuk memahaminya. Para sahabatku yang budiman, di episode kali ini saya akan berbicara tentang begitu banyak pengalaman yang saya alami, dan itu saya beri judul kerapuhan. Kenapa? Karena saya pernah mengalami situasi yang semacam itu. Dan semoga para sahabat yang mengalami situasi yang semacam ini, ya, ini bisa menjadi sebuah cerminan sehingga kita bisa mengalami kebangkitan. Semakin dalam kita menghayati isi kandungan kitab suci. Karena saya dilahirkan oleh orang tua saya yang beragama Islam, jadi saya memang takdirnya harus melewati jalan Islam untuk mengalami kebangkitan diri saya. Semakin dalam saya memahami isi kandungan Al-Quran, bagi saya ternyata tidak mudah. Karena kalau sekedar membaca saja mungkin mudah ya. Tapi begitu kita mencoba menyelami isinya, ternyata begitu banyak pertanyaan. Dan pertanyaan itu saya rangkum saja sebagai bentuk kerapuhan pada diri saya. Jadi saya mau menceritakan pengalaman pribadi saya. Ketika saya membaca satu ayat dalam Quran surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat yang ke-28. Dan ayat ini sangat familiar karena begitu banyak orang membacakan ayat ini. Tetapi bagi saya isi kandungan ayat ini malah justru menimbulkan begitu banyak pertanyaan yang menyebabkan saya melakukan pencarian. Ayat ini berbunyi sebagai berikut. Jadi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bahkan diulang ya ayat ini setelah wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, kemudian Allah menyatakan ulangannya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Allazina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah. Mereka menjadi tentram ya qalbunya dengan mengingat Allah. Ini yang dibicarakan di ayat ini adalah qalbu.
Jadi pertanyaan yang muncul pada diri saya sebetulnya kolbu itu apa gitu. Nah ternyata saya menemukan jawabannya ya. Pada saat itu jawaban yang saya temukan baru sebatas informatif. Dalam bahasa pendidikan baru learning to know. Saya belum bisa learning to do. Sehingga saya tidak bisa learning to be. Ya, saya tidak bisa mengalami langsung. Dalam sebuah diskusi Allah sendiri yang mengatakan bahwa langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman itulah rumahku. Jadi ternyata menurut hadis qudsi yang namanya kolbu itu adalah baitullah. Qalbul mu'min baitullah. Jadi rupanya kolbu itu punya pengertian yang lebih dalam. Dan kolbu itu adalah rumahnya Allah. Jadi sangat masuk akal bagi saya karena Allah sendiri yang mengatakan aku bersamamu lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Otomatis kalau Allahnya dekat berarti rumahnya pun dekat. Ini yang saya sampaikan adalah pengertian hakikat. Tanpa menegasikan ya tentu saja kolbu yang bersifat syar'i yang diyakini oleh umat Islam pada umumnya. Jadi saya berbicara dalam aspek kesadaran, dalam aspek hakikat. Jadi Allah sendiri yang mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman ya kolbu mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Jadi pertanyaan yang pernah muncul pada diri saya adalah pertanyaan kolbu itu apa? Dan kemudian saya menemukan jawabannya dalam hadis qudsi bahwa kolbu itu adalah rumahnya Allah. Nah yang namanya rumah itu kan berarti kan ada pintunya. Yang namanya rumah itu ada kuncinya. Yang namanya rumah itu pasti bisa dimasuki. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sendiri yang mengatakan فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Jangan sembah rumahnya, tapi sembah yang punya rumah. Allah sendiri yang mengatakan di situ dalam Quran surat Al-Quraisy. Lalu timbul lagi pertanyaan pada diri saya, bagaimana ya caranya supaya saya bisa berkunjung ya ke rumah Allah yang hakikat itu? Bagaimana caranya? Kepada siapa saya harus belajar? Lalu muncul lagi yang namanya pencarian. Jadi kenapa saya sebut ini sebagai sebuah kerapuhan? Karena jujur pada diri saya, semakin saya mendalami, semakin saya menjadi sangat rapuh. Justru kerapuhan itulah yang telah menimbulkan kebangkitan kalau bagi diri saya. Orang-orang yang beriman kolbu mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Jadi ternyata ya untuk mencapai ketentraman itu maka kita harus bisa mengingat kepada Allah. Timbul lagi pertanyaan, bagaimana caranya supaya saya bisa mengingat Allah? Karena di dalam Al-Quran begitu banyak ya perintah mengingat Allah. Cuman kalau saya perhatikan, hampir semua perintah mengingat Allah itu selalu diawali dengan perintah berhaji. Misalkan kita lihat aja contoh faktanya di Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Faiza afadtu min Arafah fazkurullah. Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, maka ingatlah Allah. Jadi Arafah itu kita kenal ya dalam ibadah haji secara syariat itu sebagai tempat untuk wukuf. Kan timbul lagi pertanyaan, sebetulnya wukuf itu apa? Lalu Arafah yang sebenarnya itu apa? Karena Arafah sebetulnya itu dalam pengertian biasa itu kan artinya mengenal. Ya. Jadi apabila kamu telah bertolak dari Arafah, bagi saya berarti ayat itu menyatakan bahwa ya fazkurullah itu hanya bisa dicapai kalau kita sudah mengenalnya. Jadi pantas saja kalau Nabi Muhammad mengatakan bahwa awalnya beragama adalah mengenal Allah. Jadi kalau kita untai ya kalimat demi kalimat, dalil demi dalil, hadis demi hadis, ternyata semua itu merujuk pada satu kesatuan yang utuh, yaitu bagaimana kita bisa mencapai sesuatu sehingga kita bisa mengingat kepadanya. Bahkan dalam sholat pun kan Allah mengatakan di dalam Al-Quran ya sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Jadi fa'budni ya sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sebetulnya kita ini dikatakan telah mendirikan sholat apabila kita sudah bisa mengingatnya. Nah, untuk mencapai kondisi itu memang tidak mudah. Kita harus melakukan sebuah pencarian yang tekun. Karena kalau kita
tidak sampai ke situ, berarti kan kita belum mencapai buahnya iman. Oleh karena itu kalau saya membaca kata-kata bijak dari orang-orang yang sudah mencapai kesadaran, iman itu sendiri artinya adalah, iman itu adalah meyakini yang tidak terlihat, itu pada awalnya, sampai kita bisa melihat yang kita yakini. Jadi sekedar kita meyakini yang tidak terlihat, itu barangkali baru awalnya iman. Karena ternyata ya, kelanjutan dari situ justru tugas kita adalah melihat yang kita yakini. Nah itu kan sebetulnya memerlukan suatu perjalanan. Dan perjalanan ini tidak mungkin keluar. Dan perjalanan ini harus ke dalam. Semakin kita keluar dari diri kita, maka kita akan semakin jauh dari kebenaran yang ingin kita cari. Jadi sekali lagi ya, saya pernah mengalami suatu situasi yang sangat sulit ya, ketika membaca Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28 ini. Orang-orang yang beriman, qalbu mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Bahkan di ayat ini dikatakan hanya dengan mengingat Allah, qalbu menjadi tentram. Itu sampai diulang 2 kali oleh Allah. Jadi ternyata untuk mencapai ketentraman qalbu itu, berarti kita harus mampu mengingat kepada Allah. Karena mengingat dengan menyebut tentu saja 2 hal yang berbeda. Kalau menyebut itu mudah, ya, karena menyebut itu adanya di sini, di mulut. Kalau mengingat itu kan adanya di kedalaman, entah di sebelah mana. Yang jelas Allah sendiri yang mengatakan bahwa mengingat Allah itu ya seperti kamu mengingat ayahmu. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-200, Allah sendiri yang mengatakan, fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah kazikrikum abaakum. Jadi mengingat Allah tuh seperti kau mengingat ayahmu. Ya tentu saja yang namanya kita dengan ayah itu sangat kenal ya, karena kita setiap hari bergaul, setiap hari bersama beliau. Jadi bahkan orang tua saya sudah meninggal ya 10 tahun yang lalu. Sampai sekarang saya masih bisa mengingatnya karena saya mengenalnya. Dan tentu saja para sahabat yang belum berjumpa dengan ayah saya tidak mungkin kan bisa mengingat ayah saya. Walaupun saya sebut-sebut namanya, tidak akan serta-merta kita bisa mengingat beliau. Nah itu, jadi ini adalah bahasa logika yang sangat sederhana. Kuncinya cuma satu, yang dibutuhkan adalah kejujuran. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kenapa kata kiamat dalam Al-Quran selalu dikaitkan dengan kehancuran. Karena untuk mengalami kebangkitan memang harus ada yang dihancurkan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebenaran, maka kita harus menghancurkan kebatilan. Kalau kita ingin mengalami kesadaran, harus ada yang dihancurkan, yaitu ketidaksadaran. Kalau kita ingin mengalami pencerahan, harus ada yang harus ada yang dihancurkan, yaitu yang dihancurkan adalah kegelapan batin kita. Jadi kalau kita bisa menghancurkan kegelapan, otomatis kita akan menemukan cahaya. Itu yang disebut dengan kiamat. Jadi sebenarnya kiamat itu ya selalu ya ada yang harus dihancurkan. Makanya kiamat selalu dikaitkan dengan kehancuran. Karena kebangkitan itu harus dimulai dengan ada sesuatu yang harus dihancurkan. Para sahabatku yang budiman, ya, mungkin para sahabat pun akan mengalami situasi yang sama. Ketika membaca ayat ini, orang-orang yang beriman, qalbu mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah, qalbu menjadi tentram. Masa tidak ada pertanyaan? Pasti ada pertanyaan kan? Pertanyaan yang paling dasar yang diarahkan pada diri kita, tentu saja, ya, kenapa ya? Kok kalbu saya tidak tentram? Kok kalbu saya gelisah? Kok kalbu saya tidak merasakan kedamaian? Kenapa kehidupan saya begitu banyak yang menakutkan? Kalau kita bisa jujur pada diri sendiri, jangan-jangan ya gara-garanya karena kita ya baru mengaku beriman. Karena kalau mengaku beriman, tentu saja ya kita tidak akan pernah bisa mengingat kepada Dia. Karena untuk bisa mengingat pada Dia, ya Nabi Musa aja mengalami satu pengalaman spiritual yang luar biasa yang diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. Sampai dikatakan di ayat itu, ya, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Jadi ketika Tuhan bertajali ya di puncak kesadarannya Musa, kemudian saat itu ya sama digambarkan dengan suatu kehancuran. Nah, kemudian gunungnya hancur dan Musa jatuh pingsan.
Jadi untuk mengalami kebangkitan memang harus ada yang dihancurkan. Dan di penggalan ayat terakhir dari Quran surat Al-A'raf itu kemudian ya Nabi Musa berkata, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku bertobat kepada Engkau dan inilah awal aku beriman. Jadi iman itu ada titik awalnya. Iman itu ada sesuatu yang membangkitkannya. Jadi ketika seseorang itu ingin bangkit, tentu saja ada yang harus dihancurkan. Jadi dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28 ini kan timbul banyak pertanyaan. Tetapi hanya bagi orang yang mau kritis, mau jujur pada diri sendiri. Untuk mereka-mereka yang merasa dirinya tahu, padahal sesungguhnya mereka tidak tahu. Cuman mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu. Tentu saja ya akan sulit sekali untuk bisa menemukan kedalaman dari ayat ini. Karena untuk mengalami kebangkitan, sekali lagi harus ada yang dihancurkan. Kita tidak akan pernah mengalami pengetahuan baru kalau kita tidak bisa menghancurkan pengetahuan lama kita. Kita tidak akan pernah mengalami kebangkitan pada situasi baru kalau kita tidak bisa menghancurkan situasi lama. Kita juga tidak akan pernah memiliki pola pikir yang baru kalau kita tidak bisa menghancurkan semua pola pikir yang lama. Makanya ya, orang yang berpegang teguh pada pikiran lamanya sulit untuk mendapatkan pikiran baru, sudut pandang baru ketika dia tidak bisa menghancurkan pola pikir yang lama. Karena hanya dengan menghancurkan pola pikir yang lama, maka ya pola pikir yang baru akan terbangkitkan. Nah, ketika kita tidak bisa menghancurkan pola pikir yang lama, otomatis kita akan terjebak pada situasi yang sama. Makanya banyak sekali ya dalam kehidupan ini kita menyaksikan orang-orang yang mengulang. Artinya dia mengulang-ulang kesalahan yang sama, mengulang-ulang situasi yang sama, mengulang-ulang kesalahan yang sama. Kenapa? Karena semua kesalahan yang sama yang diulang-ulang sebetulnya karena dia belum bisa menghancurkan pola pikir yang lama. Maka ya kenapa saya sebut ini adalah kerapuhan diri saya? Karena terus terang saat itu saya sendiri merenungi ke dalam diri saya. Apa yang harus saya hancurkan supaya saya bisa mengalami kebangkitan? Ternyata saya juga tidak bisa mengingat kepada Allah kalau saya tidak bisa menghancurkan ingatan-ingatan saya kepada yang selain Allah. Kan itu sebetulnya kebangkitan itu baru terjadi kalau ada sesuatu yang dihancurkan. Nah, semoga pelajaran ini bisa menyerap ya kepada dalam diri kita sehingga kita bisa mengalami kebangkitan rohaniah kita. Karena kebangkitan rohaniah itu hanya akan terjadi kalau kita bisa menghancurkan jasmaniah. Seperti yang saya bilang tadi, tentu saja kata menghancurkan ini dimensinya sangat beragam. Misalnya tadi, bagaimana kita menghancurkan materi? Bensin ini dihancurkan tentu saja dengan cara dibakar di ruang bakar. Karena kalau dibakarnya bensin ini di luar ruang bakar, kan tidak akan menjadi energi yang bermanfaat. Coba, kalau bensin dibakar tidak di ruang bakar mobil. Seperti misalkan kita melihat ada kejadian ya SPBU yang terbakar. Kan tidak bisa dimanfaatkan energinya. Ya, sama bensin terbakar dengan api, tapi terbakarnya bukan di tempat yang tepat. Apa yang terjadi? Itu kan hanya akan sia-sia saja. Nah, itu yang namanya kebakaran. Tapi kalau bensin itu setiap tetesnya dibakar di ruang bakar, ya, kalau dalam bahasa termodinamika, bensin itu kemudian masuk ke ruang bakar, ya diinjeksi oleh namanya injektor atau karburator dan kemudian dikompresi ya di ruang bakar dengan menggunakan piston di tekanan yang sangat tinggi, kemudian terjadi percikan bunga api listrik dari busi, maka terjadilah ledakan. Nah, ledakan yang terjadi di ruang bakar itu kan terkontrol sehingga ledakan itu dimanfaatkan untuk memutarkan mesin sehingga mesin bisa memutarkan ban bisa menggerakkan mobil dan lain sebagainya. Kebetulan karena saya mengajar ya termodinamika engineering, jadi saya sangat mengerti bagaimana materi itu dihancurkan sehingga muncul energi. Ya seperti contoh yang tadi, bagaimana nasi dihancurkan di tubuh kita sehingga muncul energi. Bagaimana semua makanan dihancurkan dalam tubuh kita sehingga muncul energi. Makanya kebangkitan energi hanya akan terjadi kalau kita bisa menghancurkan materi. Tapi cara menghancurkannya tentu saja harus terkontrol, harus menggunakan sains. Ya, tidak bisa ya sembarangan seperti itu.
Ya sama, banyak aspek lain yang tidak perlu saya contohkan secara mendetil karena contoh-contoh yang saya sampaikan sudah cukup memberikan suatu gambaran buat diri kita. Jadi kalau kita ingin cerdas tentu saja harus menghancurkan kebodohan. Kalau kita ingin memiliki banyak pengetahuan, tentu saja kita harus menghancurkan benteng-benteng yang membuat sekat sehingga pengetahuan baru tidak datang kepada kita. Itu sebabnya yang namanya pikiran itu seperti parasut. Jadi kalau parasut itu mengembang, maka terkendali. Tapi kalau parasut tidak mengembang, maka tidak terkendali. Maka kita mungkin akan jatuh dengan pikiran kita sendiri. Itulah pentingnya kita belajar mengendalikan pikiran dengan kesadaran kita. Dan di kajian-kajian sebelumnya sudah saya sampaikan, kalau kita bisa mengendalikan pikiran dengan kesadaran, maka kesadaranlah yang bertahta dalam diri kita sehingga pikiran menjadi pelayan yang sangat baik dan akan melayani kita. Berbeda dengan orang-orang yang dikendalikan oleh pikirannya sehingga kesadaran yang dikendalikan. Maka orang yang semacam ini dikatakan tidak mampu menggunakan pikirannya karena pikiran justru menggunakan dia. Jadi terkait dengan Quran surat Al-Ra'd ayat yang ke-28 ini, bagi orang yang kritis kan timbul pertanyaan. Saya urai pertanyaannya. Pertama, apakah saya termasuk orang yang beriman? Yang kedua, kenapa ya kolbu saya kok tidak tentram? Padahal saya dari kecil sudah mengaku sebagai orang yang beriman. Ternyata menurut ayat ini, kolbu akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Bagaimana caranya ya supaya saya bisa ingat kepada Allah? Terus apa yang menjadi penghalang saya sehingga saya sulit sekali mengingat kepada Allah? Bahkan lagi sholat pun yang saya ingat bahkan selain daripada Allah. Lalu bagaimana caranya ya supaya saya bisa menjadikan kolbu itu sebagaimana dalam hadis qudsi sebagai baitullah? Bagaimana ya saya bisa berkunjung ke baitullah yang sejati yang ada dalam diri saya? Kan bagi orang yang kritis pasti akan muncul pertanyaan itu. Dan saya sebut itu adalah kerapuhan yang terjadi pada diri saya. Karena pertanyaan demi pertanyaan dari ayat yang saya baca ini muncul begitu luar biasa. Dan itu yang kemudian mendorong kebangkitan. Asal kitanya memang mau jujur pada diri kita sendiri. Makanya orang-orang yang bisa ditolong itu hanya orang-orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Makanya orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu, sebetulnya itulah yang disebut dengan orang-orang bijaksana. Nah, orang bijaksana ini memang di semesta ini tidak banyak ya. Karena kebanyakan justru orang-orang yang tidak tahu, cuman dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dibungkuslah ketidaktahuannya dengan berbagai macam atribut yang menyebabkan dia semakin tidak tahu. Tapi dia ingin selalu menunjukkan pada orang lain seakan-akan sebagai orang yang paling tahu. Itu yang sangat berbahaya. Apalagi ketika saya mencoba merenungi ya Quran surat Al-Mu'minun. Wah, ini ayat bagi saya sangat menggoncangkan. Dan terus terang saya mengalami kerapuhan yang luar biasa. Bisa dibayangkan ya, saya lahir di keluarga yang sangat ketat ya dalam beragama ya. Kehidupan sehari-hari saya di masjid ya, karena orang tua saya memang tokoh agama ya. Dari kecil saya sudah tidak meragukan diri saya bahwa saya adalah orang yang beriman ya, karena memang diajarkan seperti itu oleh orang tua saya. Tetapi dalam fase tertentu saya mengalami kegoncangan yang luar biasa. Nah, kegoncangan yang pertama ketika saya membaca Quran surat Al-Mu'minun. Di ayat yang pertama kan Allah mengatakan qad aflaha al-mu'minun. Ya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Aflaha itu saya lihat ada juga yang mengartikan bahagia ya. Seperti kita kalau menyerukan azan kan ya, hayya 'alal falah ya. Jadi falah itu kan artinya adalah bahagia. Yuk kita menuju kepada kebahagiaan. Ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yuk kita melaksanakan sholat supaya kita bisa menemukan kebahagiaan. Jadi aflaha itu bisa beruntung, bisa juga bahagia. Makanya muflihun itu orang-orang yang berbahagia. Muflihun juga bisa diartikan orang-orang yang beruntung. Jadi saya membaca Quran surat Al-Mu'minun ayat pertama saja, bagi saya sudah menimbulkan sebuah kegoncangan. Apa yang menyebabkan kegoncangan? Qad aflaha al-mu'minun. Di ayat ini dikatakan, sungguh ya berbahagialah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu berarti berbahagia dong, gitu.
saya merasakan pada diri saya, kok saya ya tidak merasakan seperti yang dikatakan di ayat ini. Ya, saya tidak merasakan situasi seperti yang digambarkan dalam ayat ini. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Berbahagialah orang-orang yang beriman. Kan timbul pertanyaan, sebetulnya bahagia itu apa? Karena selama ini ya bahagia itu selalu dikaitkan dengan situasi di mana kita mendapatkan yang kita inginkan. Padahal ketika kita mendapatkan yang diinginkan, itu kan bukan kebahagiaan, itu hanya kesenangan sesaat. Dan setelah kesenangan itu datang, kesenangan itu juga tidak berlangsung lama. Misalnya kita dapat rumah baru, ya sudah mengalami, ya berkali-kali saya mau beli rumah, ya rumah baru. Tetapi kan yang itu hanya kesenangan sesaat saja, dan itu bukanlah suatu kebahagiaan. Ya sama seperti kita mendapatkan makanan yang kita inginkan, kan itu juga hanya sesaat, hanya kesenangan. Ternyata setelah saya dalami, bedanya senang dan bahagia itu sangat luar biasa ya. Jadi ternyata senang itu sebetulnya mendapat. Sedangkan bahagia itu ternyata adalah melepaskan. Jadi kalau kita belum bisa melepaskan, belum bahagia. Ya. Makanya ya, kalau kita punya uang, ya, saat kita mendapatkan uang, kita senang. Tetapi ketika uang itu digunakan untuk membantu orang yang susah, ternyata kebahagiaan itu baru muncul di situ. Jadi rupanya orang yang beriman itu adalah orang yang mampu melepaskan, bukan orang yang mengumpulkan. Nah, sementara saya melihat ya dalam lingkungan saya sendiri ya, kebanyakan orang-orang yang mengaku beriman itu malah justru lebih banyak ego, lebih banyak mengumpulkan, lebih banyak mendapatkan daripada membagikan. Itu ya. Nah, itu barangkali obrolan sederhana ya tentang kerapuhan yang pernah saya lalui dalam perjalanan hidup saya ketika saya membaca ayat demi ayat. Barangkali itu sementara waktu para sahabat, semoga ini menjadi sebuah renungan bagi kita semua sehingga kita bisa mengalami kebangkitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.